Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nugraha Saputra dari SMK Negeri 2 Pangkal Pinang. Tempat tinggal di Kota Pangkal Pinang. Hari ini saya akan mengikuti ujian kinerja guru, profesi pendidikan guru dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Mungkin ini saja yang ingin saya sampaikan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi, baik Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ya. Sebelum memulai kelasnya, baiknya kita berdoa. Nah, berdoa kali ini dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih buat Arya Isnadi sebagai ketua kelas atas doanya. Jangan lupa kalian untuk melakukan absensi di Google Classroom nanti. Silakan setelah Google Meet ini kalian melakukan absensi, tetapi saya juga biasanya mengambil absensi juga dari kehadiran di web meeting nanti. Proyek kali ini nanti kita akan membangun cloud storage ya. Kita akan membangun cloud storage yang sebelumnya pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang virtual private server ya. Nah, tentang virtual server ini kemarin kita ada 2 kali pertemuan. Sebelum ini kita melakukan penginstalan Proxmox VE sebagai mesin virtual mesinnya, sebagai mesin VPS-nya. Kemudian kita menginstal OS dengan metode container ke dalam VPS-nya. Nah, itu salah satu dari materi tentang VPS. Kali ini kita akan mempelajari tentang dedicated hosting. Next tingkat lagi dari VPS setelah kita mempelajari VPS yang kemarin. Nah, project kita kali ini ya, kita membangun cloud storage yang mana cloud storage ini bagian dari dedicated hosting itu sendiri. Tidak mungkin kan kalau kita membuat cloud storage tetapi kita berbagi layanan kepada penyewa-penyewa lain, dan itu sangat berbahaya karena data ini sesuatu yang penting. Oke. Nah, seperti itu. Nah, kemudian next kompetensi dasar kita kali ini ialah kalau kemarin kita melakukan evaluasi virtual private server, kemudian mengkonfigurasi virtual private server, kali ini kita akan mengevaluasi dedicated hosting server ya. Nah, kemudian kita mengkonfigurasi dedicated hosting server. Oke, nah tujuan pembelajaran kita kali ini ada 4 ya tujuan kita ya. Nah, tujuan yang pertama itu nanti kalian mempelajari bahan ajar, media ajar yang ada di LMS ya yang sudah saya upload. Nah, kemudian nanti kalian akan menyimpulkan. Nah, kalian di sini akan menyimpulkan. Kemudian berikutnya nanti kalian menentukan. Nah, di sini kalian menentukan bagaimana server itu. Kemudian kalian melakukan instalasi dan konfigurasi di dalam OneCloud itu sendiri. Oke. Nah, kemudian yang keempat, kalian menguji hasil konfigurasinya. Nah, pengujian ini bisa saja nanti saya pengen kalian akan melakukan presentasi untuk melakukan login seperti itu, kemudian melakukan membuat folder dan mengupload file. Nah, pertanyaan pertama itu tentang apakah kalian mengenal cloud storage itu?
Oke. Nah, yang kedua pertanyaannya, contoh aplikasi-aplikasi dari cloud storage itu sendiri. Teh, izin apakah sudah kedengaran? Masih ini ya. Oke, Mario silakan. Oke, izin Pak. Oke, siap Pak. Izin Pak, berkenan dengan pertanyaan pertama Bapak tentang apakah ada yang sudah mengenal cloud storage. Jadi, ya menurut pengetahuan saya sendiri, serta saya juga menggunakan, jadi setidaknya saya tahu cloud storage itu ialah suatu penyimpanan online. Jadi saat kita mau menyimpan file atau apapun, berkas apapun, berbentuk data, bisa kita simpan melalui cloud storage, yaitu penyimpanan secara online, entah mau memasuki link untuk masuk ke cloud storage itu, atau banyak juga link yang lain seperti itu juga, seperti itu Pak. Oke, terima kasih ya Mario atas jawabannya ya, menarik sekali ya jawaban Mario ya. Jadi Izin Pak, izin menjawab. oke, Saya tahu sedikit, hanya 2. Pertama Google Drive, kedua Dropbox. oke, terima kasih Arya jawabannya. Berikutnya, oke ya. Nah ini pendahuluannya, dedicated server tadi apa sih yang dijawab oleh yang saya jelaskan di awal tadi ya. Nah dedicated server itu sendiri ialah salah satu tipe hosting sebenarnya. Dia menawarkan sebuah fasilitas server dengan skala penuh ya kepada hanya satu buah akun penyewa. Yang artinya sebenarnya kita itu memutuskan membeli server, bukan membeli fisik servernya itu sendiri ya. Istilahnya kita tuh masih dalam keadaan menyewa. Nah, untuk kelebihannya yaitu akses penuh ya. Kemudian akses penuh ini contohnya misalkan seluruh fasilitas itu kita gunakan. Nah, tadi saya sebutkan bandwidth sama RAM ya. Kemudian aman, tentunya aman karena di sini kita tidak membagi resource dari server kita itu kita gunakan untuk kita bagi kepada penyewa lain, itu tidak. Nah, efektif di sini kita bisa meremote sendiri servernya. Nah, biasa mungkin di kelas 11 itu kalian menggunakan aplikasi putih ya untuk meremote server yang kalian bangun ya. Nah, ini untuk shared hosting kita tidak bisa melakukan remote ke dalam servernya. Nah, untuk VPS kita bisa melakukan remote sama kelebihannya. Jadi ke hosting kita bisa meremote servernya, kita bahkan bisa mengkonfigurasi lebih lanjut, berbeda dengan shared hosting. Nah, tidak terganggu aktivitas lain. Aktivitas di sini maksudnya ketika dari shared hosting itu kita bagi di berbagai server seperti itu. Nah, server ini ketika kita mau mengakses aktivitas, pasti tentu kalau kita berbagi aktivitas yang lain akan mengganggu. Baik, kekurangannya ya memang mahal ya. Setahu saya itu saya pernah mencari untuk kebutuhan server di sekolah kita, saya mencari perbandingan apakah kita harus build server fisik sendiri atau melakukan sewa dedicated hosting. Dari penemuan saya itu memang mahal ya, untuk penyewanya sekitar per bulan sekitar 2 jutaan lebih, itu yang paling speknya yang paling biasa seperti itu. Nah, tapi kalau kita build sendiri, yaitu memang di awal selalu paling mahal, tetapi untuk kedepannya memang lebih murah karena kita tidak melakukan sewa seperti itu. Nah, itu memang butuh pertimbangan dan pengalaman ya. Oke, nah berikutnya apa itu cloud computing ya? Nah, cloud computing itu ini juga salah satu dari dedicated hosting, bahwa cloud computing adalah sebuah konsep untuk menggambarkan berbagai konsep komputasi yang melibatkan sejumlah besar komputer. Ya, paham ya kalau komputer atau host gitu yang terhubung melalui jaringan komunikasi real time seperti internet. Sebagai bahan ini ya pengingat kalian gitu kan, bahwa di dunia komputer ini, terlebih internet, terlebih jurusan TKJ, terlebih mata pelajaran apapun yang berkaitan dengan server, nah itu adalah peluangnya sangat besar sekali. Apalagi di daerah kita yang kamu tahu sendiri, belum ada layanan hosting yang memang seperti ada di kota-kota besar, dan itu peluang kamu sebenarnya. Nah, ini sedikit menggambarkan kepada kalian ya, sedikit nasihat buat kalian bahwa
perkembangan dunia teknologi informasi ini sangat cepat sekali. Kalau kita tidak merespon secara cepat juga, nanti kita akan tertinggal. Nah, apa sih komponen cloud computing? Sama ya, cloud computing itu komponen dasarnya itu LAN, laptop gitu kan, PC, mobile phone, PDA, dan lain-lain. Sekarang tablet, seperti itu ya, ke depan ya. Nah, kemudian ada cloud infrastruktur. Nah, cloud infrastruktur ini sengaja tidak saya pilih karena kondisi kita memang saat ini pandemi COVID seperti ini. Nah, dari pandemi COVID ini kalian jangan lupa ya untuk selalu mengingat 3M itu ya, menjaga jarak, memakai masker, apa satu lagi? Mencuci tangan ya. Nah, itu kamu ingat ya. Oke. Nah, apa sih kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam proyek ini? Nah, kemudian tadi jangan lupa melakukan kesimpulan menggunakan mind map, ya, karena ini adalah yang saya nilai juga di sini. Jadi yang saya nilai di sini ialah bagaimana kalian membangun cloud storage, yaitu dan memilih hardware-nya, kemudian melakukan konfigurasi, melakukan pengujian, dan mengumpulkan LKPD serta peta pemikirannya. Yang saya nilai dari peta pemikiran nanti ialah konten-kontennya apakah nyambung, apakah benar, seperti itu ya. Takutnya kalian buat konten-konten ngopas dari temennya, terus temen salah, satu kelas salah, gitu. Itu tidak boleh, gitu kan. Ini kamu mempelajari sendiri, kemudian membuat susunan peta pemikiran. Karena peta pemikiran ini untuk memudahkan kita mengingat apa yang kita lakukan, seperti itu. Peta pemikirannya berisi nanti pengetahuan dan keterampilan. Kemudian, oke, nah apa sih manfaat ketika kita menerapkan teknologi cloud computing dalam sistem teknologi informasi? Ya, kemudian bagaimana membangun cloud storage untuk mendukung cloud computing itu sendiri? Ya, nah jadi cloud computing itu sendiri. Nah, jadi pertanyaan ini sebenarnya terjawabnya nanti, terjawabnya setelah kita mengerjakan proyek ini, desain proyeknya seperti ini, ya. Nah, kelihatannya ada sebuah server Owen Cloud di sini, kemudian ada sebuah suite di sini, kemudian ada sebuah laptop client. Ketentuannya untuk IP address saya suruh kalian sendiri menentukan, ya. Jadi ini contoh saja seperti ini. Nah, untuk IP address nanti silakan kalian tentukan IP address untuk servernya ya. Ya, saya harap nanti dia slash-nya itu /32 ya nanti ya. Nanti kalian hitung sendiri subnettingnya. Kemudian hostname-nya silakan tentukan sesuai dengan project kalian. Kemudian nama virtual machine disesuaikan dengan apa projectnya biar kalian selalu ingat. Jadi kalau project kali ini Owen Cloud, jangan servernya itu VPS. Itu kan aneh ya, terlalu aneh seperti itu ya. Jadi namanya disesuaikan dengan apa projectnya. Nah, kemudian hard disk disesuaikan dengan hardware kalian. Kemudian RAM disesuaikan dengan hardware kalian, kemudian prosesor disesuaikan dengan hardware kalian. Kenapa? Karena setiap perangkat yang kalian gunakan itu berbeda semua. Contoh jadwal project, nah ini boleh kalian ikuti, tetapi jangan diikuti semua, karena ini perbedaannya mungkin berbeda dengan setiap orang itu berbeda. Ya, misalnya deadline-nya hari ini misalnya pukul 16 hari ini kegiatannya. Kalian kan bisa menyusun kapan aja waktunya. Ada yang 1 jam selesai, ada yang 2 jam selesai, bahkan ada yang 3 jam selesai. Ada yang melewati deadline biasanya seperti itu. Itu yang berbahaya. Kalau kita ada klien terus kita melewati deadline, nanti kita akan mendapatkan feedback yang negatif ya. Misalnya saya anggap ini berani maju nih dari teman-temannya, nanti akan saya kasih ikut ke dalam Google Cloud platform saya. Ini dari versi cloud ya, cloud platform ya. Jadi tadi
ada cloud computing, ada cloud platform. Nanti saya buatkan server khusus kalian di sini. Nanti kalian bebas untuk menginstal apa saja, menginstal server, mengupload website, membangun cloud storage dengan internet. Ini bebas, saya kasih di sini nanti ya. Terima kasih untuk web meeting kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Tetap semangat, jangan lupa ingat pandemi masih ada ya, dan di kota kita akan saya lihat grafiknya itu terus naik ya. Jadi selalu ingat untuk berusaha tidak keluar jika memang tidak perlu, seperti itu. Nah, jadi boleh untuk mengakhiri kita tutup dengan berdoa juga nanti, tetapi ini bukan doa untuk mengakhiri kelas ya. Kelasnya tetap ada, tetapi versinya itu masih di dalam LMS. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Doa mulai. Selamat datang pada media PowerPoint interaktif untuk
Oke, selamat datang kembali di kelas saya. Ini pertemuan web meeting kita yang kedua. Di sini kita akan melakukan presentasi kegiatan yang telah kalian selesai lakukan. Nanti kita lihat pengujiannya pada komputer host ya. Nanti bisa tidak mengakses Owen Cloud-nya. Nah, ada yang ingin menyampaikan hasil karya dia. Nanti kalau berani menyampaikan, nanti saya kasih ini ya, saya kasih untuk mengakses mengakses Google Cloud Platform ya, siapa yang berani ya. Nanti saya buatkan server di sana, silakan digunakan servernya untuk belajar server VPS di Google Cloud ya. Oke, baiklah, silakan ada yang ingin mempresentasikan hasil karyanya, hasil proyeknya. Ada, silakan angkat tangan atau buka mic-nya. Oke, silakan. Saya, Pak. Rizky. Ya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mempresentasikan apa yang saya kerjakan. Baiklah, silakan. Membuat folder. Baiklah, Pak. Di sini saya sudah selesai membuat folder dan mengupload file di dalamnya. Baiklah, terima kasih. Silakan matikan presentasinya. Ada lagi selain Rizky yang siap untuk mempresentasikan? Oke, satu lagi ya Zidan ya. Ini kan ada foto Zidannya, ada apa-apa. Nanti ada suaranya saja nanti. Oke, Zidan ya. Nah, Zidan silakan untuk coba balik dari masuk IP-nya Zidan. Boleh pakai suara ya, silakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Sudah kelihatan. Nah, sudah kelihatan Zidan, silakan lakukan presentasi dimulai dari back lagi mungkin ya ke IP yang digunakan tadi, seperti apa.
Oke, silakan. Boleh dilengkapi suara ya kalau ada bisa mic-nya ya. Silakan upload filenya juga. Oke, tinggal di drag ya berarti ya. Oke, silakan. Baik, dua orang itu aja ya. Oke, tidak apa-apa. Nanti yang lain silakan presentasi lagi ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Silakan untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Silakan untuk close Google Meet-nya. Hmm.